Bubble Bliss. Elevate your bath experience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sebelumnya, terima kasih telah hadir pada rapat hari ini. Pada rapat kali ini, kita akan membahas pendirian perusahaan kita dengan nama Bubble Bliss. Hari ini kita akan membahas lebih detail tentang Bubble Bliss itu sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Stari sebagai Direktur Marketing. Jadi, Bubble Bliss sendiri adalah perusahaan manufaktur dan retail di sektor kecantikan dan perawatan tubuh. Kategori produknya yaitu bath bombs, bath salts, dan shower steamer. Di mana operasional perusahaan berpusat dari Universitas Negeri Surabaya Kampus 1 dengan area pelayanan secara offline di seluruh kota Surabaya dan sekitarnya dan juga saluran online yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Untuk deskripsi perusahaan, yaitu produk perawatan diri yang berfokus untuk mengubah waktu mandi menjadi pengalaman yang mewah dan menenangkan. Dengan menggunakan bahan-bahan alami berkualitas tinggi, seperti shea butter dan essential oil murni, dan telah melalui proses uji stabilitas dan keamanan, serta telah mendapatkan izin edar dari BPOM dan sertifikat MUI, sehingga memenuhi standar regulasi yang berlaku di Indonesia. Sertifikat ini sangat penting untuk membangun kepercayaan, terutama saat kita akan beroperasi ke seluruh Indonesia. Untuk target pasar perusahaan, Bubbles akan berfokus pada remaja dan dewasa, terutama yang berusia 15-40 tahun, masyarakat kalangan menengah hingga menengah ke atas, konsumen yang tertarik dengan estetika, konsumen yang gemar dengan self-care, konsumen yang menyukai produk relaksi, dan konsumen yang mengutamakan bahan-bahan alami. Baik, terima kasih Stari atas pemaparan singkat tentang profil perusahaan Bubble Bliss itu sendiri. Selanjutnya, tentang branding Bubble Bliss, silahkan. Baik, saya Nadine sebagai Direktur Kreatif akan memaparkan branding perusahaan Bubble Bliss. Pertama, kita memiliki 3 pilar branding utama. Yang pertama, logo. Kita telah mendesain logo yang sederhana namun elegan. Logo ini menampilkan konsep monogram huruf BB yang terasa ringan, lembut, dan elegan dengan tambahan bunga di sekelilingnya yang melambangkan kemewahan dan menyegarkan. Terdapat juga nama perusahaan kita dengan huruf kapital di bawahnya yang memberi kesan kuat dan premium, dan juga tambahan tagline Luxury Bath and Body Care untuk memperkuat identitas logo dan menyampaikan pesan inti perusahaan secara singkat. Kedua, slogan Elevate Your Bath Experience. Slogan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak sekedar menjual produk perawatan tubuh, tetapi ingin meningkatkan pengalaman mandi pelanggan ke level yang lebih tinggi. Mandi tidak lagi menjadi hanya rutinitas, tetapi menjadi momen istimewa yang menyenangkan, mewah, dan penuh relaksasi. Dan ketiga, ada nilai-nilai perusahaan. Ini adalah prinsip-prinsip yang akan memandu setiap keputusan yang kami ambil. Prinsip-prinsip tersebut adalah, yang pertama ada premium quality, menggunakan bahan baku terbaik yang aman untuk tubuh. Yang kedua, relaxation experience, menjadikan setiap mandi sebagai pengalaman yang menenangkan. Yang ketiga, natural and safe, mengutamakan bahan-bahan alami seperti essential oil dan shea butter. Yang keempat, sensory beauty, menciptakan pengalaman visual dan aroma yang artistik. Dan yang kelima adalah luxury self-care, memberikan momen yang elegan dan memanjakan bagi pelanggan kami. Kombinasi nilai-nilai inilah yang membuat perusahaan menjadi unik. Kita bukan hanya sekedar menawarkan bath bomb biasa, tetapi juga memberikan kualitas terbaik dan pengalaman yang menyenangkan. Baik, terima kasih Nadine untuk pemaparannya. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan Bubble Bliss itu sendiri, silakan dijelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan visi, misi, dan tujuan dari perusahaan Bubble Bliss. Dengan visi menjadikan Bubble Bliss sebagai brand unggulan dalam industri perawatan diri berbasis pengalaman di Indonesia dengan menghadirkan produk berbahan alami berkualitas tinggi, desain estetis, serta berkomitmen pada kenyamanan dan kesejahteraan konsumen.
Ini menegaskan ambisi jangka panjang Bubble Bliss untuk tidak sekedar menjadi produk perawatan tubuh biasa, tapi pemimpin dalam kategori experience based healthcare. Fokus pada bahan alami berkelas tinggi menunjukkan komitmen terhadap keamanan dan premium quality, sementara desain estetik nilai sensibility dan luxury self-care. Komitmen pada kenyamanan dan kesejahteraan konsumen mendapatkan kepuasan dan dampak positif bagi konsumen sebagai inti keberadaan dari merek tersebut. Selanjutnya, misi kami terdiri dari 4 poin. Yang pertama, menghadirkan produk yang tidak hanya membersihkan dan merawat kulit, tetapi juga memberikan pengalaman sensorik yang menyenangkan melalui estetika visual, aroma, terapi, dan sensasi relaksasi. Misi ini menegaskan bahwa produk Bubble Bliss bisa dirancang sebagai pengalaman multisensori yang sejalan dengan nilai relaxation, experience, dan sensor beauty. Yang kedua, memastikan setiap produk diproduksi menggunakan bahan baku alami berkualitas tinggi, seperti shea butter dan essential oil, serta memenuhi regulasi nasional termasuk izin edar, BPOM, dan sertifikat halal MUI. Yang ketiga, mengubah rutinitas mandi menjadi momen relaksasi dan kebahagiaan yang mewah bagi konsumen. Dan yang keempat, memperluas jangkauan pasar secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan kanal digital dan ekspansi distribusi untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan menjaga kualitas produk dan konsistensi layanan. Dan untuk mencapai misi tersebut, kami memiliki tujuan perusahaan, yaitu yang pertama menciptakan posisi brand yang kuat di industri self-care berbasis pengalaman di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui pengalaman penggunaan produk yang menyenangkan dan konsisten. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui peningkatan penjualan, efisiensi produk, dan pengelolaan operasional yang optimal. Yang keempat, memperluas pangsa pasar dengan menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai daerah dan segmen. Lalu yang kelima, mengembangkan inovasi jangka panjang dalam formulasi produk, desain, dan pengalaman pengguna untuk mempertahankan daya saing perusahaan. Baik, terima kasih Rama atas pemaparannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi yang akan kita terapkan untuk operasional dan pemasaran perusahaan. Silakan. Baik, untuk pemasaran, kami akan mengutamakan pada platform digital. Kami akan memunculkan pre-launch campaign dengan membangun waiting list untuk menawarkan diskon untuk 100 orang pertama. Lalu saluran utama kami berfokus pada Instagram dan TikTok, dengan fokus pada konten seperti behind the scene produksi, video edukatif tentang bahan-bahan kami, dan pengalaman unboxing. Kami juga akan berkolaborasi dengan 5-10 micro-influencer di Surabaya untuk menciptakan buzz yang autentik. Untuk penjualan, kami akan menggunakan marketplace Shopee dan Tokopedia untuk memanfaatkan jangkauan pelanggan, sambil membangun toko kami sendiri di Instagram dan situs web sederhana. Untuk harga, kami menetapkan di kisaran menengah yang relatif kompetitif, juga menambah pembelian secara bundling untuk meningkatkan nilai transaksi. Baik, sebelumnya saya Ilma sebagai Kepala Operasional akan memaparkan strategi operasional awal untuk perusahaan. Jadi strategi operasional kita berfokus pada efisiensi dan keandalan. Kita akan memulai produksi awal dengan sistem make to order untuk menghindari pemborosan dan risiko stok berlebih. Kita juga telah menetapkan SOP untuk produksi agar quality control mudah dilakukan. Kita juga bermitra dengan pemasok terpercaya untuk shea butter dan essential oil kita untuk mendapatkan harga stabil. Untuk distribusi, kita akan bermitra dengan jasa ekspedisi besar seperti JNE dan Si Cepat. Dengan kebijakan pengiriman yang jelas untuk wilayah Surabaya sendiri, kita memberikan opsi kepada konsumen yang membutuhkan produk dengan cepat dengan metode self pick up atau Grab instan. Secara analisis lingkungan eksternal, perusahaan kita menggunakan pendekatan pastel untuk melihat peluang dan tantangan. Dari segi politik, pemerintah telah memudahkan perizinan pada UMKM. Kita telah memiliki sertifikat BPOM dan MUI yang membedakan kita dari komputer yang belum berizin. Dari segi ekonomi, saat ini daya beli masyarakat kelas menengah sedang stabil dan tren belanja online terus meningkat, sehingga strategi harga kompetitif akan membantu kita masuk ke pasar. Untuk dari segi sosial,
gaya hidup self-care, dan produk alami yang sedang populer terutama di kalangan muda. Ini juga sejalan dengan positioning kita. Lalu dari segi teknologi, penggunaan marketplace dan media sosial memungkinkan kita untuk menjangkau pasar nasional. Konten visual yang kita buat akan sangat efektif di platform ini. Lalu yang terakhir dari segi lingkungan, banyak konsumen peduli pada produk ramah lingkungan. Bahan alami yang kita gunakan untuk menjadi ini bisa menjadi nilai tambah dari perusahaan kita sendiri. Selanjutnya, secara analisis persaingan, kita menggunakan kerangka Porter 5 Forces. Banyak pemain di industri ini membuat kita perlu memiliki diferensiasi yang kuat dari daya tawar pemasok. Kita memilih pemasok terpercaya dan membuat kontrak awal untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Dari daya tawar konsumen, kita membangun loyalitas lewat brand experience yang konsisten agar konsumen tidak mudah berpindah. Lalu dari ancaman produk yang sejenis, kita bisa menciptakan produk alternatif seperti lilin dan minyak aromaterapi. Selanjutnya, untuk analisis SWOT, pada kekuatan kita bergantung pada bahan baku alami dan berkualitas. Sudah memiliki BPOM dan MUI, sudah melakukan uji stabilitas produk, dan memiliki konsep estetika dan pengalaman sensorik. Untuk kelemahan, kita masih berada di usaha kecil yang memiliki produksi terbatas, masih belum punya pengenalan produk, operasi secara offline hanya di Surabaya, dan masih memiliki tim yang terbatas. Untuk peluang, kita memiliki tren self-care dan produk alami meningkat. Marketplace yang memungkinkan jangkauan nasional, bisa melakukan kolaborasi dengan influencer niche, memiliki potensi ekspor ke pasar regional. Untuk ancaman, kita masih banyak kompetitor lokal dan besar, kemungkinan fluktuasi harga bahan baku, dan ada resiko sekarang membuat produk tiruan dan perubahan regulasi. Baik, terima kasih semuanya telah memaparkan rencana kita, mulai dari profil perusahaan, branding, visi, misi, hingga strategi. Dengan sudah terbentuknya konsep ini, untuk mencapai tujuan, kita harus selalu bekerja sama untuk tumbuh berkembang dan memberikan manfaat kepada semua. Sekali lagi, terima kasih atas waktu, perhatian, dan kontribusi aktif dari rekan-rekan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.